Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru SD 005 Lapeo sekaligus sebagai peserta piloting PPG kedua tahun 2024. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 005 Lapeo, yang terhormat guru SD 005 Lapeo, serta hadirin sekalian yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar Mamesa pada hari ini. Acara ini mengusung tema strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah, yang merupakan bagian tugas kami dari PPG Piloting 2 Guru Tertentu tahun 2024. Tema ini sangat relevan dan penting mengingat peran kita dalam memberikan pendidikan inklusif dan berkualitas kepada seluruh anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber saudari kita Bu Sahra Didiarti. Beliau adalah guru dari SD 005 Lapeo sekaligus sebagai mahasiswa piloting 2 dari Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, kita juga akan melakukan berbagai sesi interaktif yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan strategi praktis yang diterapkan di sekolah. Berikut ini adalah rangkaian acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan dari Kepala SD 005 Lapeo. Yang kedua, presentase dan diskusi tentang strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sesi interaktif untuk menjawab berbagai pertanyaan dari peserta. Yang keempat, penutup, kesimpulan dan penutup acara. Kami mengundang Bapak Ibu untuk aktif berpartisipasi dalam sesi ini serta memberikan masukan yang konstruktif untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Atas akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Jadi kita masuk di acara pertama, yakni pembukaan dari sambutan Kepala Sekolah SD 005 Lapeo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih sempat diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan suatu agenda kegiatan, yaitu agenda yang dilakukan oleh teman-teman kita yang mengikuti PPG tahun ini. Pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti PPG
pilotin tahap 2 tahun ini, karena sebenarnya acara ini sudah kami rancang, sudah saya rancang sebelumnya, bahwa nanti setelah selesai observasi baru kita akan adakan kegiatan ini atau aktifkan konten ini untuk kedepannya. Karena selama ini selalu ditanya oleh Bapak Ibu pengawas bahwa apakah kontennya aktif, ya saya jawab aktif. Ya. Jadi saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah mengingatkan saya. Sebenarnya saya mau lempar di grup. Kemarin saya kasih tahu Pak Iman bahwa kalau tidak ada kesempatan untuk rapat, bagaimana kalau kita lempar saja di grup, kita bikin jadwal selesai ini kita adakan 1 kali saja 1 bulan. Ya 1 kali saja 1 bulan. Kita ambil minggu terakhir bulan berjalan. Ya 1 kali saja 1 bulan dulu. Jadi dalam komunitas ini banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Jadi saya berterima kasih karena sudah ada kaitannya dengan PPG yang diikut tahun ini. Jadi saya berharap bahwa kegiatan ini jangan cuma berlangsung ini hari saja. Saya mau berlangsung seterusnya dan kita akan mulai dari awal hari ini. Kita akan lanjutkan bulan 10 ya, bulan 10 karena mereka masih sibuk-sibuknya untuk menyelesaikan PPG-nya. Bulan 10 minggu terakhir hari Sabtu. Jadi nanti saya masukkan di grup. Setiap bulan kita adakan 1 kali minggu terakhir hari Sabtu. Jadi kalau anak-anak sudah belajar sampai jam 10 atau setengah 11 kita suruh saja pulang, karena memang kegiatan kembali itu dilakukan dalam waktu jam pelajaran. Jadi anak-anak disuruh saja pulang, kita guru kita tinggal saja dulu apa-apa yang kita mau bicarakan. Mengenai pemateri, saya barangkali Bapak dan Ibu setuju kalau misalnya kita bisa bergantian. Kita bisa berganti-ganti, saling sharing, saling memberikan masukan apa yang kita alami di kelas misalnya. Bisa kita, jangan cuma satu-satu misalnya Pak Mabrur, jangan cuma itu saja. Ya, bisa. Jadi saya harap kegiatan ini jangan berlangsung hanya ini saja. Kita bisa lanjutkan seterusnya. Jadi untuk kegiatan ini PPG pilotin tahap 2 untuk guru tertentu tahun 2024 saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara kedua, yakni presentase dan diskusi tentang strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Ibu Heria. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu materi pelatihan pembelajaran pendidikan inklusif, strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah. Ini merupakan modul ketiga kami sebagai syarat salah satu untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, apa itu pendidikan inklusif? Mungkin teman-teman di sini baru mendengar atau baru pertama kali mendengar apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu ada 4 pengertian. Pertama ada dari UNESCO, kemudian ada dari Salamanca, Permendikbud dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita coba perhatikan
berkebutuhan khusus. Kemudian dari Permendikbud bisa dilihat sendiri, inklusif itu adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Ya, ini masuk dalam keragaman anak. Jadi kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, tidak membeda-bedakan anak-anak, tidak membeda-bedakan peserta didik, tidak membedakan si kaya dan si miskin, dari sukunya juga dan dari rasnya. Jadi semua itu masuk dalam pendidikan inklusif. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif itu adalah termasuk atau terhitung, maka dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu, apapun kondisi yang dimiliki. Ya, begitu tadi menurut saya, tadi pendidikan inklusif itu kita tidak harus mendiskriminatif seorang anak. Di sini tujuan pendidikan inklusif itu ada dua. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan, status sosial ekonomi, kelainan kondisi fisik, kelainan mental dan intelektual, serta bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian tujuan kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif ada 8. Pertama, hak untuk belajar. Jadi semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kedua, keragaman sebagai kekuatan. Jadi kita harus menganggap keragaman anak-anak dalam suatu kelas itu merupakan kekuatan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian ketiga, keterbukaan dan akses. Keempat, pendekatan individual. Kelima, partisipasi dan kolaborasi. Keenam, penghapusan diskriminasi. 7, pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Dan 8, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Bagaimana alur pelaksanaan pendidikan inklusif itu? Bapak Ibu bisa lihat di atas. Pertama, masa transisi. Jadi masa transisi ini adalah sekolah, kemudian masuk di PPDB. Kita mulai identifikasi, asesmen, profil anak, perencanaan pembelajaran, karena masih di pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, terakhir itu laporan dan hasil belajar. Jadi berkesinambungan. Manajemen pembelajaran inklusif. Ada faktor komunitas, universal design for learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bagaimana perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik, perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, program pendidikan individual, penilaian asesmen, dan terakhir laporan hasil belajar. Oke, next. Faktor komunitas. Apa yang dimaksud dengan faktor komunitas? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat peserta didik dengan hambatan jarak duduk di baris pinggir dekat dengan pintu agar mudah keluar. Jadi ini faktor komunitas, maksudnya bagaimana kita menempatkan anak berkebutuhan khusus kita di mana seharusnya dia duduk. Di sini bisa dilihat ada anak ABK, dia menderita kelainan. Kita dudukkan dia di dekat pintu agar lebih mudah aksesnya, mobilitasnya. Peserta didik yang kelembatan pendengaran tunarungu, ya, masalah pendengaran, kita tempatkan dia di depan agar mudah lihat guru bagaimana dia membaca gerakan bibir guru. Kemudian peserta dengan penglihatan, gangguan mata, kita dudukkan dia di dekat papan tulis agar mudah dia melihat pelajaran di atas di depan. Universal Design for Learning adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif atau UDL adalah suatu pendekatan perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan akses secara signifikan dan mengurangi hambatan pembelajaran bagi peserta didik
berbeda. Kemudian kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pelajaran, apa yang menghambat mereka untuk belajar. Kemudian kita menganalisis potensi sekolah. Nah, dalam sekolah itu pasti ada potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian keempat, menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kelima, membuat lingkungan yang meningkatkan motivasi, fleksibel, dan melibatkan semua peserta didik dan komponen lain. Keenam, memanfaatkan potensi sekolah dalam penyediaan variasi representasi sumber belajar untuk akomodasi keragaman peserta didik. Memberikan kesempatan yang beragam bagi peserta didik dalam proses penilaian dengan cara mengekspresikan setiap hal yang didapat dalam pembelajaran. Terakhir, membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Saya harap Bapak Ibu tidak mengantuk ya. Kita lanjut. Perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik. Penyusunan profil belajar peserta didik dalam pembelajaran yang inklusif menjadi salah satu langkah penting untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan preferensi belajar setiap anak di kelas. Perencanaan pembelajaran. Di sini perencanaan pembelajaran itu merupakan langkah untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan memerlukan akomodasi yang layak sesuai kondisinya. Contohnya itu format rencana kerja yang terdiri atas tujuan, strategi, siapa, dan di mana. Kelima, proses pelaksanaan pembelajaran. Guru menerapkan modifikasi pada proses pembelajaran di kelas. Proses berkaitan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan komponen lainnya supaya dapat menguasai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran berkaitan dengan 6 hal, yaitu bagaimana isinya atau materinya, kemudian bentuk soalnya, alat, waktu, tempat, dan cara. Karena program pendidikan individual. Program pendidikan individual atau PPI adalah program yang dirancang oleh guru yang berisi tentang hambatan yang dimiliki peserta didik. Jadi kita di sini mencari tahu apa hambatan peserta didik yang mengalami masalah dalam kelas ya, atau peserta didik berkebutuhan khusus. Peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual dapat menentukan apakah peserta didik harus menggunakan program pendidikan individual atau tidak berdasarkan pada tingkat kesulitan guru dalam mengakomodasi pelajaran. Di sini ada 6 komponennya, yaitu pertama taraf kemampuan peserta didik, kemudian tujuan umum yang akan dicapai, tujuan pembelajaran khusus, deskripsi penilaian pembelajaran, waktu, dan evaluasi. Ketujuh, asesmen pelaksanaan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pembelajaran, kegiatan selanjutnya adalah penilaian. Terakhir itu adalah laporan hasil belajar. Laporan kemajuan belajar dalam pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Sekolah menyampaikan rapor peserta didik melalui e-rapor secara berkala. Kenakan kelas dilakukan apabila sudah menuntaskan capaian pembelajaran pada fase yang telah ditentukan oleh guru atau lintas fase sesuai dengan kemampuan PDBK. Sistem dukungan pendidikan inklusif, kita harus mendapatkan dukungan dari peran pemerintah, peran masyarakat, peran orang tua, serta peran satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan itu terbagi lagi dari kepala sekolah, guru pembimbing, dan teman sebaya atau peserta didik. Oke, sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tadi dari narasumber kami. Sekarang kita lanjut ke sesi ketiga, yakni tanya jawab. Sesi interaktif untuk menjawab berbagai pertanyaan dari peserta. Bagaimana, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dari paparan yang disampaikan oleh pemateri, cukup luar biasa.
Yang ingin saya tanyakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu bukan cuma anak yang bisa dikategorikan dengan anak yang bodoh-bodoh. Nah, bodoh-bodoh ya, bukan cuma itu. Jadi apakah anak yang terlalu pintar dan anak yang terlalu nakal termasuk anak yang berkebutuhan khusus masuk dikategorikan seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah tadi menyimak dari apa yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri, di sini saya akan menanyakan tentang anak yang berkebutuhan khusus. Misalkan di dalam kelas kita menemukan satu anak yang berkebutuhan khusus. Jadi langkah-langkah apa yang kita bisa ambil untuk melayani anak tersebut, sedangkan masih ada siswa-siswa yang lain yang masih perlu dibimbing. Terima kasih. Tadi tentang anak yang berkebutuhan khusus, saya ingin menanyakan tentang cara menangani anak yang hiperaktif dalam kelas. Artinya dalam pembelajaran dia tidak pernah tenang, dia selalu teriak, selalu berjalan ke sana kemari. Jadi bagaimana cara menangani anak yang satu ini, karena banyak teman-teman yang lain masih membutuhkan bimbingan dan perhatian. Sekian, terima kasih dari saya. Yang ketiga, yang hiperaktif. Ya, jadi saya satukan saja dari jawaban di atas. Di sini ada beberapa cara atau langkah-langkah bagaimana cara kita mengidentifikasi peserta didik itu dia termasuk kategori siswa ini berkebutuhan khusus apa. Makanya diadakan namanya dulu pada saat PPDB. Pada saat PPDB kita bisa lihat di atas, kita mengidentifikasi dulu siswanya. Ini siswa yang masuk, dia jenisnya siswa seperti apa? Dengan melakukan asesmen. Asesmen ini ada beberapa asesmen yang kita lakukan. Yang pertama asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kemudian ada namanya asesmen formatif. Dari asesmen ini atau penilaian soal-soal yang akan diberikan, kita bisa melihat dari sini. Dari Universal Design for Learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada pertama, mengenali keragaman peserta didik. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembelajaran seperti yang tadi. Ini anak-anak dia terlalu hiperaktif. Kenapa dia seperti ini? Jadi kita selidiki dulu. Maka dari itu alangkah baiknya pada saat kita melihat anak peserta didik, pada saat kita PPDB, itu semua stakeholder yang ada di guru di lingkungan sekolah harus rampung. Kita kumpul di situ dan mencari penyelesaian apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang kita harus hadapi supaya anak ini tidak terlalu. Kalau hiperaktif sebenarnya bagus juga, tapi disesuaikan dengan posisinya, tempatnya. Ya, dia hiperaktif dari mana posisinya. Ya, kalau hiperaktifnya mengganggu pada saat proses belajar, di situ kita lihat, oh ini tidak baik, akan berdampak juga kepada peserta didik yang lain. Nah, akan terganggu. Maka dari itu alangkah baiknya kita semua guru-guru untuk melihat apa yang harus kita lakukan, caranya seperti apa, seperti itu. Kemudian menganalisis potensi, ya itu saja, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita melihat faktor-faktornya, kita memotivasi bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak satu hari saja itu dia berubah, tapi harus didampingi. Seperti yang tadi, cuma satu, apakah kita diabaikan saja dengan siswa yang lain lagi? Makanya ada istilah ini, program pendidikan individual, yaitu dari program pendidikan individual atau PP. Program ini dirancang oleh guru yang berisi tentang hambatan yang dimiliki. Kita bisa garis bawah di situ tentang hambatan yang dimiliki peserta didik dari berkebutuhan khusus atau PDBK. Ya, dari sini. Tapi begini ya, dari PDBK ini
PPP-nya bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan, tergantung tingkat kesulitan dari peserta didik itu. Apakah dia parah hiperaktifnya atau bagaimana? Nah, itulah sekian lebih kurangnya bisa ditambahkan oleh narasumber. Kalau anak-anak yang memiliki gangguan maksudnya masalah hyperaktif itu masalah masuk dalam pembelajaran sosial emosionalnya ya. Ya, bisa. Hyperaktif berarti dia mengalami gangguan emosional. Dipelajari di modul sebelumnya itu perlu guru dengan orang tua harus menjalin kolaborasi atau kerjasama. Kita harus tahu kenapa ini anak bisa begini hyperaktif, karena apa? Apakah dia hyperaktif dalam mengganggu temannya atau sudah sangat mengganggu? Itu bisa dilaksanakan evaluasi, kemudian harus ditangani secara serius. Bagaimana dari saya? Demikianlah pemaparan dari kami tentang strategi pembelajaran anak dan kebutuhan khusus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.